Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 9 ayat 39 dan 41. Demikian. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu." Saudara-saudara sekalian, salib Kristus bagi orang yang percaya berarti keselamatan dari dosa dan maut. Tetapi bagi orang yang tidak percaya dan menolak Dia berarti penghakiman. Sebab tidak percaya dan menolak Dia berarti menyerahkan diri kepada dosa. Dan hal ini mengakibatkan mata hati kita dibutakan oleh dosa, sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran tentang Allah maupun tentang diri kita sendiri. Itulah yang terjadi dengan orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka merasa tahu segalanya padahal tidak tahu apa-apa. Merasa paling suci padahal banyak dosanya. Melihat semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tetapi tidak mengerti bahwa Dialah Sang Mesias yang mereka nanti-nantikan. Padahal semua yang dilakukan Tuhan Yesus sudah tertulis dalam kitab suci yang mereka pelajari tiap hari. Sebaliknya, orang buta itu sadar bahwa dirinya buta dan oleh karenanya membutuhkan pertolongan. Ketika Tuhan Yesus berinisiatif menolong, walaupun dengan cara yang aneh dan ribet, Dia taat tanpa protes. Setelah sembuh, Dia pun sadar bahwa Tuhan Yesus bukan orang biasa. Tentulah Dia seorang nabi, dan Dia tidak malu mengakui hal itu walaupun ditertawakan dan diejek. Ketika orang-orang Yahudi mengusirnya dari bait Allah, Tuhan Yesus mencari Dia dan memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Orang itu langsung menyatakan imannya dan sujud menyembah kepadanya. Saudara, sebagai orang Yahudi dia pasti tahu bahwa sebutan anak manusia menunjuk kepada Mesias yang semua orang Yahudi sedang menantikan kedatangannya. Dia tidak takut mendemonstrasikan imannya di tengah-tengah orang yang tidak percaya, karena dia percaya penuh kepada Tuhan Yesus dan sudah mengalami pekerjaannya. Saudara, cara berpikir dunia memang berbanding terbalik dengan cara berpikir Tuhan. Dunia mengajarkan bahwa orang yang hebat adalah mereka yang tahu segala sesuatu dan tidak kekurangan apa-apa sehingga tidak membutuhkan siapapun. Tetapi Tuhan justru berkata bahwa keselamatan diberikan kepada orang yang sadar dan mengakui bahwa sebenarnya dia tidak tahu apa-apa, berdosa dan tidak dapat menolong diri sendiri dan oleh karenanya membutuhkan Tuhan. Karena itu, siapapun kita dan berapapun banyaknya pengetahuan firman Tuhan yang kita miliki, mari kita mohon Tuhan memberikan kepada kita hati yang lemah lembut dan sadar siapa diri kita yang sebenarnya. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, yang berdosa dan tidak dapat menolong diri kita sendiri. Sehingga olehnya kita mendapatkan hidup yang kekal dan menjadi saksi bagi kemuliaan-Nya. Amin.